digital arrest horror is back, and this time it has claimed yet another lie. A new report has revealed nearly half of all Australians have been impacted by cybercrime in the past year. Victims of all age. Earlier this week, federal agents searched this Greenville home and arrested Johnston Rakeem Son Brown, someone in small school district. Hi GB mates, welcome back to GB HTTP session. It's been a while since our last episode. Wah, cukup merinding ya tadi. Bayangin kalau data kita aja bisa dihack hanya lewat satu endpoint yang tidak secure. That's how real the risks are today. Now, let's talk about security. Karena itu bukan hanya informasi biasa saja, but it's your ultimate digital asset. Now, to dive deeper into this topic, kita udah kedatangan guest speaker yang luar biasa. Please welcome Mas Jidan as System Engineer Virtus Technology Indonesia. Ya, thank you Mas Dodo. Hai GB Mates, senang banget bisa join HTTP session hari ini. Topik security memang penting banget sih, ya. Hopefully kita bisa saling ngobrol santai dan juga bisa insightful buat GB Mates. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas tentang Sophos XDR. Di tengah makin kompleksnya ancaman cyber, XDR itu bisa menjadi mata dan telinga yang dapat membantu kita untuk melakukan deteksi dan respon dengan lebih cepat. Nah, sebelum itu, kita mungkin masuk lebih dalam dulu ya, jika ada yang penasaran, sebenarnya XDR itu apa sih? Ya, jadi sebelum kita ke XDR, sebetulnya kita harus tahu dulu EDR. Jadi EDR itu adalah Endpoint Detection and Response, yang mana dia cakupannya hanya ranahnya endpoint, laptop, sampai ke desktop, ataupun server juga. Gampangnya, XDR adalah next levelnya dari EDR, yang mana cakupannya lebih luas ketimbang EDR. Nah, kalau EDR itu di endpoint saja, jadi bedanya XDR itu apa dong? XDR ini dia bakal hubungin dari beberapa source, gitu ya. Jadi nggak hanya endpoint sama server, tapi juga dengan data source lainnya. Seperti mungkin kita punya environment di cloud, gitu ya. Punya kita solusi mobile, mungkin kita punya solusi juga solusi email, gitu ya. Itu bisa kita sinkronkan atau mungkin kita get data telemetrinya supaya kita bisa monitoring dalam single dashboard. Oh, jadi bukan hanya di satu titik saja gitu. Betul, betul. XDR ini akan menghubungkan, gitu ya, dari pola-pola serangan, itu entah dari source-nya, dari network, email, mobile, sampai serangan yang belum bisa ditemukan oleh EDR, itu bisa ke-cover di XDR ini. Wah, menarik banget ya XDR ini. Kan ada banyak nih vendor yang juga mengatakan mereka punya XDR. Apa yang membuat dia stand out? Oke, jadi kelebihan dari Sophos sendiri, sebetulnya kita ada di integrasinya. XDR ini kita bisa saling berkomunikasi, ataupun mungkin ngobrol satu antar produk lainnya. Jadi antar produk Sophos, entah itu email, firewall, mobile, ataupun mungkin sampai ke endpoint, itu bisa saling ngobrol dengan produk-produk di Sophos. Jadi kita nggak harus pindah-pindah dashboard nih untuk kita manajemen ataupun mungkin menganalisis sebuah serangan. Jadi kita bakal terpusat di satu dashboard aja. Jadi dia tuh lebih ringkas dan gampang dianalisis gitu ya. Nah, selain itu ada lagi kah yang membuat Sophos bisa lebih stand out gitu? Sophos sendiri sebetulnya kita nggak lock brand, nggak hanya produk Sophos aja yang bisa kita manage, tapi juga produk lain. Lalu kita ada manage detection and response, jadi ada tim SOC-nya langsung dari tim orang Sophos-nya untuk manage environment kita 24/7. Jadi kalau misalnya environment kita mungkin kurang gitu ya dari sisi orangnya gitu ya, ataupun mungkin expertise-nya kurang, itu bisa kita provide juga, dan juga kita bisa mungkin lebih berfokus ke bisnisnya ketimbang kita monitoring secara security environment kita. Jadi Sophos XDR ini tuh bukan cuma tools canggih, tapi bisa ada expert buat ngebantu buat backup ya? Betul, Mas. Jadi untuk follow up question yang berikutnya ini, kalau perusahaan ingin mendeploy XDR itu langkah praktisnya gimana nih? Oke, simple kok untuk mendeploy si XDR ini. Mungkin lebih enak kita coba ini ya. Boleh. Jadi sebetulnya step atau tips-tips sih untuk kita melakukan implementasi itu adalah tips yang pertama, ya, kita pastikan dulu si endpoint itu ataupun si server itu kita terkoneksi, gitu ya. Yang pertama itu adalah endpoint connected. Yang kedua, kita akan bahas juga untuk si user tersebut misalnya punya environment selain Sophos. Kita integrasikan ke si XDR ini supaya make sure log ataupun mungkin lateral movement-nya itu bisa kedeteksi juga.
Jadi source dan juga serangan itu berasal dari mana, itu bisa kita dapat juga informasinya. Jadi integrate third party. Oke ya. Lalu yang ketiga, ini stepnya untuk di sisi internal, jadi kita lebih mengarah untuk memfilter si alertnya supaya kita bisa melakukan monitoring lebih fokus. Jadi filter alert supaya tim usernya tersebut bisa monitoring secara maksimal dan juga nggak kebanjiran notifikasi terkait detection yang berada di environment-nya mereka. Dan yang terakhir, melakukan training untuk dari sisi tim internalnya mereka, gitu ya. Training XDR, gitu ya. Ini jadi gak kalah penting juga, kita harus melakukan guidance ke si usernya tersebut, bagaimana cara kita melakukan take action-nya, dan juga kita bagaimana cara si tools tersebut bekerja dengan baik dan benar gitu ya. Itu kita perlu pastikan si user tersebut sudah tertraining dan juga bisa memanage si XDR tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu, Mas Dodo. Nice. Jadi XDR itu tuh setupnya tuh step by step gitu ya lebih. Betul. Tapi kan kalau di security itu gamenya tuh bukan sekali setup langsung beres ya. Gimana ya kalau kita mau ibaratnya bang for your buck lah buat Sophos XDR-nya gitu. Oke, jadi sebetulnya untuk si Sophos XDR ini kita jangan sampai menunggu alert itu datang gitu ya. Tapi kita harus proaktif mencari serangan itu berasal dari mana. Contoh misalnya ada login yang aneh nih di jam 12 malam sampai ke jam 5 pagi, dan juga kita perlu make sure juga mungkin ada deteksi-deteksi yang kecil, itu bisa jadi impact yang lebih besar. Oh, oke. Jadi Sophos XDR itu tuh mindsetnya bukan pasif ya, dia tuh lebih aktif buat mencari masalah sebelum dia jadi besar gitu. Bener banget. Jadi XDR ini juga jangan lupa manfaatkan untuk dari sisi query-nya. Jadi seperti contoh tadi dari jam 12 malam sampai ke jam 5 pagi gitu, all login eventnya itu kita bisa grab datanya dan juga kita perlu review apakah ada yang anomali ataupun mungkin jadi sebagai ancaman di situ. Lalu juga kita jangan lupa untuk policy-nya itu perlu kita review supaya kebijakan-kebijakannya yang itu udah kita terapkan dari sisi endpoint, server maupun ke environment lainnya. Dan juga jangan lupa review log-nya. Nah, ini review log-nya supaya kita lihat apakah ada identifikasi sebuah threats ataupun sebuah ancaman nggak sih dari log tersebut. Keren juga ya. Tapi kalau biar GBMIS lebih kebayang, apa ada real life case-nya nggak buat XDR? Oke, ada. Dan juga ini lebih menarik nih. Jadi ada salah satu perusahaan manufaktur, jadi dia terkena infect dari serangan ransomware. Jadi dengan Sophos XDR ini kita bisa mengidentifikasi pola serangannya itu berasal dari mana, dan juga mungkin dari email phishing dan endpoint yang terimpact ataupun mungkin yang terkena. Lalu juga dari sisi network lateral movement-nya gitu ya. Itu bisa diidentifikasi oleh si Sophos XDR dalam hitungan menit, bisa melakukan isolate terhadap serangan-serangan yang ada di email, endpoint maupun ke networknya. Jadi belum sampai serangan itu meluas, itu bisa diproteksi oleh si Sophos XDR ini. Wah, cepet banget ya responnya, Mas. Exactly. Kalau nggak pakai XDR, biasanya baru ketahuan after kerusakannya sudah besar. Dan juga itu perbedaannya. Ketika kita pakai XDR, visibilitasnya menyeluruh. Nah, dari studi kasus ini memang nyata ya, jadi XDR itu bukan cuma jargon saja, tapi bisa nggak kasih perbedaan yang benar untuk mencegah serangan. Betul banget, Sophos XDR ini bisa jadi game changer untuk banyak perusahaan. Apalagi kalau perusahaan tersebut memiliki resource yang terbatas. Oke, and that's a wrap GBMates. Semoga perbincangan kita hari ini bisa ngebikin GBMates mengerti betapa pentingnya XDR itu dan kenapa Sophos adalah pilihan yang paling tepat. Kalau GBMates ingin tahu lebih lanjut, silakan reach us out on details setelah ini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Thank you for your support. See you on the next GB HTTP session.